Halo semuanya, dan selamat datang kembali di sesi bedah materi kita. Hari ini kita bakal mengupas tuntas sebuah topik yang sering banget disalahpahami dalam dunia manajemen proyek. Kita nggak bakal ngebahas penutupan proyek sebagai sekedar tugas administratif yang ngebosenin atau sekedar tumpukan dokumen yang harus ditandatangani. Sama sekali nggak. Sebaliknya, kita akan melihat ini sebagai sebuah grand finale, puncak acara yang epik, momen di mana nilai bisnis yang sesungguhnya akhirnya terbuka dan benar-benar bisa dinikmati oleh perusahaan. Yuk, kita ubah cara pandang kita tentang garis akhir sebuah proyek. Sebagai pemanasan, coba deh ingat-ingat lagi pengalaman Anda di kantor. Kapan sih sebuah proyek itu benar-benar dianggap selesai? Apa pas semua kerjaan udah diserahin ke klien, terus tim kumpul buat makan siang bareng merayakan kesuksesan? Ataukah pas manfaat nyata dari proyek tersebut, katakanlah peningkatan pendapatan atau efisiensi waktu, benar-benar dirasain sama perusahaan? Nah loh, ini tuh pertanyaan jebakan yang sering ngubah cara kita mandang kesuksesan. Kenapa? Karena garis akhir operasional belum tentu sama dengan garis akhir realisasi nilai. Oke, biar nggak penasaran, ini dia peta jalan kita hari ini. Pertama, mengapa proyek ditutup. Kedua, seni serah terima. Ketiga, realisasi manfaat jangka panjang. Keempat, sang pemilik manfaat. Kelima, menguasai transfer pengetahuan. Dan terakhir, laporan akhir. Mari kita langsung meluncur. Bagian pertama, mengapa proyek ditutup? Kenapa sih sebuah proyek atau fase itu benar-benar harus ditutup? Alasan kita ngelewatin garis akhir itu terlihat nentuin banget gimana proses penutupannya dijalankan. Ada beda yang kontras banget antara penutupan karena pemenuhan dan penutupan prematur. Skenario idealnya sih pasti pemenuhan ya, di mana kriteria penerimaan terpenuhi, atau kalau di dunia agile, kita nyebutnya udah mencapai definition of done. Tapi mari kita realistis. Pernah nggak sih Anda ngalamin proyek yang tiba-tiba di-stop paksa di tengah jalan? Penutupan prematur ini bisa aja terjadi gara-gara perubahan regulasi hukum, resiko yang udah nggak masuk akal buat dilanjutin, atau yang paling seling, tiba-tiba aja anggarannya ditarik sama manajemen. Intinya, kriteria penerimaan itu bisa banget berubah selama siklus hidup proyek. Jadi fleksibilitas adalah kuncinya. Nah, mau endingnya bahagia karena pemenuhan atau terpaksa tutup buku, kita tetap punya langkah-langkah kritis dari rencana manajemen proyek yang harus dijalanin. Kita harus menverifikasi penerimaan, memperbarui aset organisasi, nyelesain kewajiban kontrak, ngarsipin informasi, dan ini nih yang paling krusial, melepaskan sumber daya. Mengembalikan tenaga ahli dan aset fisik secara resmi, itu berarti mereka bisa langsung dipakai buat proyek penting lainnya. Bayangin kalau proses penutupan ini nggak ada, perusahaan Anda bakal terus-terusan bakar uang buat biaya operasional yang sebenarnya udah nggak perlu. Bagian kedua, seni serah terima. Nyerahin hasil proyek itu ibarat lari estafet. Ini adalah momen menegangkan di mana kita harus ngasih tongkat dalam kecepatan penuh, tapi dengan sangat hati-hati biar nggak jatuh. Kesiapan itu bukan cuma tentang mastiin produknya bisa menyala, nggak semudah itu. Kita harus benar-benar menilai kesiapan dari pengguna akhir, pihak bisnis, tim proyek, sampai staf dukungan. Apalagi kalau Anda lagi memperbarui layanan atau produk yang udah ada, penolakan atau resistance dari karyawan itu bisa tinggi banget loh. Disinilah manajemen perubahan jadi kunci mutlak buat ngejamin adopsi dan kesuksesan produk Anda. Logikanya gini, transisi yang mulus itu bakal jadi pondasi kuat buat nilai bisnis yang sesungguhnya. Itu artinya, tim proyek harus nyiapin pelatihan, dokumentasi yang super jelas, komunikasi yang efektif, dan dukungan pasca implementasi, yang di dunia industri sering banget kita sebut dengan fase hypercare. Coba deh pikirin, pengguna yang bingung pasti nggak bakal mau pakai produk Anda kan? Dan kalau produknya nggak dipakai, ya nggak akan pernah ada manfaat yang terrealisasi. Sesederhana itu. Masuk ke bagian ketiga, merealisasikan manfaat jangka panjang. Nah, disinilah kita ngomongin gimana caranya mengamankan kemenangan buat perusahaan. Kita bicara melampaui sekedar serah terima fisik. Poin krusialnya adalah jadwal pengiriman nilai bisnis itu bisa beda-beda banget. Beberapa manfaat memang bisa langsung kerasa begitu tombol peluncuran ditekan. Tapi, manfaat strategis lainnya mungkin butuh waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun buat benar-benar terkumpul. Dan ada satu aturan emas nih yang harus diingat. Perbaikan atau modifikasi sekecil apapun pada manfaat yang udah dikirimkan, secara teknis itu dihitung sebagai proyek baru atau backlog baru. Proyek Anda yang lama udah resmi tutup buku. Biar nggak pusing, mari kita urai siapa ngerjain apa selama fase transisi ini. Tim proyek fokusnya ada pada pengiriman manfaat awal dan ngasih dokumentasi teknis. Nah, pelanggan atau customer tugasnya ngelihat dan identifikasi kalau ada ruang untuk perbaikan.
Terus, product owner atau pemilik produk bertindak sebagai penjaga gawang. Mereka ngebandingin data kinerja Nyaka di lapangan sama rencana awalnya, sambil terus ngawasin risiko yang tersisa. Dengan bagi-bagi tugas sejelas ini, dijamin deh proses pasca proyek nggak bakal berakhir kacau. Bagian keempat, sang pemilik manfaat. Anda mungkin penasaran, terus siapa dong orang di perusahaan yang tugasnya mastiin visi jangka panjang ini benar-benar kejadian? Kenalkan, sang pemilik manfaat atau benefits owner. Ini adalah peran super penting yang udah ditetapin dari awal di rencana manajemen manfaat. Biasanya sih diisi sama analis bisnis, sponsor, atau manajer operasional. Mereka ini yang jadi jembatan kokoh antara hasil teknis yang kaku dari sebuah proyek dengan tujuan strategis jangka panjang perusahaan. Ibaratnya, mereka ini sang juara yang mastiin keringat dan kerja keras tim proyek nggak berujung sia-sia. Dan kerjaan mereka bukan cuma duduk manis di balik meja loh. Pemilik manfaat ini bakal terjun langsung, kerja bareng manajer proyek, ngebantu mulusin transisi, dan netapin metrik. Kalau untuk manfaat berwujud, misal penghematan uang, mereka bakal pantau terus angka-angkanya. Tapi, buat manfaat yang tak berwujud, kayak kepuasan pelanggan, mereka bakal pakai penilaian subjektif yang terukur untuk dilaporin kembali ke manajemen senior. Jadi, semuanya benar-benar terdata. Bagian kelima, menguasai transfer pengetahuan. Tahap ini tuh ibarat menangkap keajaiban. Kita mau ngubah pengalaman terisolasi dari satu tim aja, jadi sebuah memori institusional yang permanen buat seluruh perusahaan. Pengetahuan kan ada yang tertulis, tapi banyak juga yang masih nyangkut di kepala para anggota tim kan? Makanya kita ngelakuin retrospektif proyek. Mau pakai cara ajal dengan upacara retrospektifnya, atau cara prediktif lewat rapat besar tradisional, tujuannya sama aja. Kita kumpul buat nyari akar masalah dari hambatan kemarin, menginternalisasi pelajaran, dan ini yang gak kalah penting, ngasih apresiasi dan motivasi buat tim atas kerja keras mereka. Setelah kita berhasil ngumpulin semua wawasan emas tadi, semuanya harus diabadikan. Semua pelajaran yang dipetik, entah itu soal jadwal yang meleset, cara nangani konflik internal, atau urusan sama vendor, harus dikonsolidasi ke dalam repositori organisasi. Tujuannya simple, biar manajer proyek selanjutnya nggak usah repot-repot ngulangin kesalahan mahal yang sama. Dan sampailah kita di bagian ke-6, laporan akhir. Ini dia pita peresmian yang ngikat seluruh grand finale kita jadi satu kesatuan dokumen utuh. Laporan akhir ini ngerangkum semuanya secara faktual. Apakah ruang lingkupnya memenuhi kriteria? Gimana kualitas dan biaya aslinya kalau dibandingin sama anggaran awal? Apakah jadwalnya tepat waktu? Manfaat bisnis apa aja yang berhasil dicapai? Dan risiko apa aja yang udah berhasil diselesaikan? Dokumen ini secara resmi nutup siklus kinerja proyek dengan akuntabilitas penuh. Sah? Memahami seni menutup proyek secara strategis itu nggak cuma bikin Anda jadi manajer yang lebih baik, tapi ngejadiin Anda pemimpin yang benar-benar diandelin perusahaan. Nah, eksplorasi kita hari ini ditutup dengan satu pemikiran menarik. Setelah Anda menguasai taktik-taktik krusial seperti transisi manfaat dan pembuatan laporan akhir ini, apakah Anda siap mengambil lompatan besar dalam karir Anda? Pemahaman mendalam inilah yang nyiapin Anda nggak cuma buat ngeraih sertifikasi profesional, tapi buat naklukin tantangan nyata di ruang rapat perusahaan. Terima kasih udah gabung di sesi bedah materi kali ini, dan pastinya teruslah belajar!